membarengi niat litakbir dengan takbir hakikotan. Nah, dari sini hakikotan secara hakiki, hakikotan bareng yang sesungguhnya. Mukoronatun membarengi niat litakbir dengan takbir hakikotan secara hakiki, benar-benar bareng, benar-benar bareng. Nah, ada tuh di ayat tahyiro fi'la sholati, jadi usolinya terus fardo sholatnya ma'a hamzatil jalalati. Tuh lihat terusannya ada ma'a hamzatil jalalati, bareng dengan hamzahnya kalimat Allah. Nemu ada ku katanya ngucap usoli fardol maghribinya bareng ma'a hamzatil jalalah. Ini bukan kata tubas nih, kata kitab. Bener ini tuh. Ma hamzatil jalalah bareng sama a-nya kalimat Allah. Ila tamamir ro. Sampai sempurnanya huruf ro. Allahu Akbar akhirnya huruf apa? Ro. Allahu Akbar. Nah, bisa gak? Bener-bener sampai ro harus ada. Kalau kita kan tengah doang ya. Allah, ini kita. Allah, belum ada. Pas lo aku niat sholat fardu maghrib, hilang lagi ya? Lo hilang lagi. Allahu Akbar. Pas terakhir ada gak? Nggak ada. Nyampe sampai ro gak? Bar. Hilang. Kita bener-bener ada loh doang ya. Bener. Kita niat pas kalimat lo. Allah. Oh, aku niat sholat fardu maghrib. Udah hilang lagi gak? Allahu Akbar, hilang lagi. Niat hilang, wah nggak sah katanya. Kalau menurut ulama yang berpendapat bahwa barengnya harus benar-benar bareng hakiki. Wah susah, bener. Nggak hampir, coba bilangnya hampir nggak mungkin terjadi. Terjadi juga pasti sama wali-wali Allah ini, yang khos, orang-orang khos. Coba kita kan Allahu Akbar, ya. Tapi kalau sekarang misalkan ada orang yang Allah, misalkan ada orang yang Allah, Allah. Nah, tanya, udah rapi sholat misalkan tanya, Gus, itu kenapa itu niatnya pakai mukrona hakiki gak? Kita tanya tuh, Gus pakai mukrona hakiki ya? Kata dia. Apaan tuh hakoki apaan? Ternyata kagak tahu. Kirain susah begitu untuk berusaha ke tingkat mukrona hakiki, kan sulit. Kita tanya pas salat, pakai mukrona hakiki ya? Hakekok apaan hakekok? Ternyata kagak ngerti. Nah, ternyata salah di situ ya. Nah, ini hampir sulit terjadi mukrona hakiki kayak gini. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Usolli fardol harus ada ketika takbir. Kenapa pas takbir? Ya karena takbir itu awal sholat. Makanya niat harus ada ketika Allah, aku niat sholat maghrib menghadap kiblat 3 rakaat ada karena ta'ala bar. Kayak gitu. Harus ada niat ketika baca takbir. Paham? Tadi niat itu apa? Qasdus syai'i muktaronan bifi'lihi. Qasdus bifi'lihi. Santai aja nih mah. Ngopi, sambil ngopi aja. Nggak apa-apa. Ini ngerokok. Niat sholat. Ini udah kemarin. Kalau mau mau dijelasin lagi panjang ini yang kemarin. Panjang banget ini. Nah, qasdu syai'i ya. Diam. Diam. Apa itu niat? Qasdu syai'i Niat.
Awas, sekarang udah harus beda lagi. Sholat udah buang, sholat yang buang. Sholat yang kemarin udah, sekarang harus di-up lagi, harus baru lagi tentang sholat turus, udah beda. Niat itu qasdus syai'i. Qasdus syai'i. Muktaronan bifi'lihi. Muktaronan bifi'lihi syai'i. Niat ya. Qasdu syai'i muktaronan bifi'lihi. Awas nih. Ini fardu ain, ini harus wajib ini mah. Harus lihat. Ya, lihat nih. Apa itu niat? Qasdu syai'i muktaronan bifi'lihi. Bermaksud sesuatu, tujuan sesuatu diniatinya dibarengi dengan mengerjakannya. Kita lagi mau apa sekarang? Lagi ngelaksanin apa sekarang kita? Lagi mau ngelaksanin sholat, berarti qasdu sholah. Mau sholat. Niatnya muktaronan, dibarengi bifi'lihi dengan perbuatannya, dibarengi dengan takbir. Ingat, muktaronan. Ini kita nanti panjang nih muktaronan. Muktaronan artinya dibarengi. Tadi niat apa aja? Usolli fardol maghribi. Maghrib aja dah ya. Usolli fardol maghribi. Contoh aja dah sebagai contoh. Oke. Nah, komponen yang 3 tadi, aku niat sholat fardu maghrib, harus ada dibarengi dengan takbir. Muktaronan dibarengi bifi'lihi dengan takbir. Nah, sekarang gini. Berarti tadi aku niat sholat fardu maghrib harus ada ketika harus bareng. Muktaronan artinya apa? Bareng. Niat sesuatu, qasdu syai'i artinya niat sholat, niatnya muktaronan dibarengin, difi'lihi dengan takbir. Gimana niat sholat? Contoh apa? Usolli fardol maghribi artinya aku niat sholat fardu maghrib. 3 yang wajib ini, aku niat sholat fardu maghrib. Nah, 3 ini harus bareng sama takbir. Sekarang coba detailin lagi, lihat. Nah, gini, secara kalau dibarenginya secara hakiki, kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut ulama-ulama yang pendahulunya gitu ya, ulama Syafi'i tapi santrinya yang dulu. Jadi pengikut yang dari awal-awal yang dulu gitu. Kayak misalkan pendiri pesantren tapi yang dulu-dulu udah nggak ada sekarang. Nah, itu wajib ngebarengin niat pas awal takbir. Pas gini. Allah. Jadi dibarengin niat ketika takbir itu pas ngucap kata au. Apa? Au. Pas ngucap a hamzah kalimat Allah itu harus sudah ada. Kenapa? Karena katanya kan harus dibarengi sama takbir. Berarti yang namanya bareng apa? Bener? Tapi kalau kita gimana? Pas apa? Kalau kita loh, bener? Pas au belum ada. Nih lihat. Au, Allah. Belum ada tuh. Pas lo doang. Allah tuh, baru dah. Misalnya gini. Allah, belum ada nih. Allah, baru dah. Aku nih aja. Bener? Menurut ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama pendahulu, itu katanya nggak sah begitu. Karena itu nggak disebut bareng, katanya bareng. Sedangkan niat apa? Dibarengi dengan takbir. Nah, itu namanya apa? Muqaronah hakiki namanya. Kan kita suka bilangnya, kenikmatannya hakiki. Maksudnya kenikmatan yang sesungguhnya. Nah, ini juga muqaronah hakiki berarti bareng yang berarti kalau bareng yang sesungguhnya pas kita ngucap Allah udah ada niat. Aku niat bisa gak? Susah ya? Nah, itu kata pendahulu dulu wajib begitu. Itu namanya apa? Muqaronah hakiki. Muqaronah dari kata muktaronan. Muqaronah hakiki.
Tulisannya gini nih ya, kita tahu bahasa Indonesia doang. Hakiki ini gini, mukorona hakiki, bareng yang sesungguhnya. Apa itu niat? Yaitu yang dibarengi dengan takbir. Qasdu syai'i muktaronan bifi lihi, niat sholat dibarengi dengan takbir. Berarti gini, kalau menurut mukorona hakiki, barangnya bener-bener bareng. Berarti harus gini. Allah, udah ada niat. Udah ada niat. Aku niat tuh. Udah ada harus segitu. Bisa gak? Susah. Bener, itu namanya mukorona hakiki. Kalau bener ditetepin ketentuan ini sampai sekarang, Masya Allah. Susah gak? Bakal banyak yang begini nih. Allah. Belum bareng. Allah, aku nih. Allah. Ribet. Iya, ini katanya apa? Ini untuk orang-orang yang khos. Yang khos. Udah makrifat. Mungkin beliau susah ini susah. Ini hampir enggak mungkin terjadi. Hampir ya. Yang katanya hampir berarti pasti terjadi, tapi bisanya juga hanya orang-orang yang makrifat ke Allah. Berarti niat mukorona hakiki bareng yang sesungguhnya itu mungkin hampir susah terjadi untuk orang-orang yang host, orang-orang tertentu, wali Allah. Bisa gak? Coba Allah udah ada, coba bisa gak? Allah aku niat, enggak ya? Kalau kita pas apa? Pas loh ya? Allah, belum, baru loh aku niat sholat loh fardu maghrib gitu kan? Baru ada pas di Allah ya? Menurut mukorona hakiki yang begitu bukan mukorona katanya, nggak sah katanya. Menurut ulama-ulama pendahulu nggak sah. Itu mukorona hakiki, gitu. Itu mukorona hakiki tuh lihat tuh di tengah. Kalau mau lihat di sulam ada di luar kurung fil fardi. Ada di luar kurung fil fardi. Ada di bawahnya wa amal wajibani. Tuh. Wa amal wajibani, dan ada pun yang dua kewajiban. Fa'aduma, maka salah satu dari dua kewajiban itu muqaranatun li takbir. Membarengi niat li takbir dengan takbir hakikotan. Nah, dari sini hakikotan secara hakiki. Hakikotan bareng yang sesungguhnya. Muqaranatun membarengi niat li takbir dengan takbir hakikotan secara hakiki, benar-benar bareng, benar-benar bareng. Nah, ada tuh di ayat tahyiru fi'la sholati, jadi usolinya terus fardo sholatnya ma hamzatil jalalati, tuh lihat terusannya ada ma hamzatil jalalati bareng dengan hamzahnya kalimat Allah. Nemu ada katanya ngucap usoli fardol maghribinya bareng ma'a hamzatil jalalah. Ini bukan kata tubas nih, kata kitab. Bener ini tuh. Ma'a hamzatil jalalah bareng sama a-nya kalimat Allah. Ila tamamir ro, sampai sempurnanya huruf ro. Allahu Akbar akhirnya huruf apa? Ro. Allahu Akbar. Nah, bisa gak? Bener-bener sampai ro harus ada. Kalau kita kan tengah doang ya. Allah, ini kita Allah, belum ada. Pas lo aku niat sholat fardu maghrib, hilang lagi ya? Lo hilang lagi. Allahu Akbar. Pas terakhir ada gak? Nggak ada. Nyampe sampai ro gak? Bar. Hilang. Kita bener-bener ada Allah doang ya. Bener. Kita niat pas kalimat Allah. Oh, aku niat sholat fardu maghrib. Udah hilang lagi gak? Akbar, hilang lagi. Niat hilang. Wah, nggak sah katanya. Kalau menurut ulama yang berpendapat bahwa barengnya harus benar-benar bareng hakiki. Wah, susah, bener. Nggak, hampir. Coba bilangnya hampir nggak mungkin terjadi. Terjadi juga pasti sama wali-wali Allah ini, yang host, orang-orang host. Coba kita kan Allahu Akbar.
Iya. Tapi kalau sekarang misalkan ada orang yang Allah, misalkan ada orang yang Allah, 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 Allah. Nah, tanya, udah rapi sholat misalkan tanya, Gus, itu kenapa itu niatnya pakai mukorona hakiki gak? Kita tanya tuh, kita tanya, Gus pakai mukorona hakiki ya? Kata dia, apaan tuh hakoki apaan? Ternyata kagak tahu. Kirain susah begitu untuk berusaha ke tingkat mukorona hakiki, kan sulit. Kita tanya pas sholat, pakai mukorona hakiki ya? Hakekok apaan hakekok? Ternyata kagak ngerti. Nah, ternyata salah di situ ya. Nah ini hampir sulit terjadi mukorona hakiki kayak gini. Kenapa? Karena niat sholat fardu maghrib harus ada dari awal A. Benar? Paham? Harus ada dari awal A sampai huruf Ro, harus bener-bener A ada. Allah, aku niat sholat fardu maghrib, Allahu akbar. Harus ada bar karena Allah. Bar harus ada. Sulit? Susah. Nah, kita pakainya apa? Tuh kan, lihat ke depannya. Fala takfi al muqaranatul urfiyah indal awam. Nah, tuh. Katanya nggak bisa pakai muqaranah urfi indal awam. Tuh. Kalau bagi orang awam nih, kita awam. Awas. Udah ngaji ngaku bukan awam saya mah. Gitu. Bukan awam. Kalau bener bukan awam nih muqaranah hakiki pakainya ribet dah sholatnya begini-gini. Nah, ya kan tuh. Kalau kata yang udah pangkat muqaranah hakiki nggak bisa, nggak cukup pakai muqaranah yang urfi. Sekarang kita bahas muqaranah yang kedua, yaitu muqaranah urfi. Urfi. Ada tulisannya di situ, urfi. Ada tuh. Ya, kalau menurut muqaranah hakiki nggak cukup kalau hanya muqaranah urfi menurut orang awam. Kita awam. Jadi kita orang awam makainya muqaranah yang muqaranah urfi. Muqaranah urfi itu gimana? Muqaranah urfi. Nah, ini kita nih muqaranah urfi. Gimana muqaranah urfi? Yang penting niat ada antara di sela-sela kalimat Allahu Akbar. Selama kita ngucap Allahu Akbar terserah. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir terserah. Pas Allahu aku niat sholat fardu maghrib hilang lagi. Nggak apa-apa. Nah, ini kita pakai muqaranah yang urfi. Ini menurut Imam Nawawi, Imam Haramain, Imam Ghazali, ya, menyimpulkan bahwa niat itu memakai niat muqaranah yang urfi. Apa itu muqaranah urfi? Yang penting niat ada antara kalimat Allahu Akbar. Entah itu di awal, di tengah, di akhir. Terserah, yang penting ada. Terserah. Allah, aku niat sholat fardu maghrib. Kita biasanya kalau kita di mana? Di tengah. Loh, udah hilang tuh. Pelit amat ya. Niatnya pas loh doang. Hu-nya udah hilang, bener. Hu-nya udah hilang. Hu akbar udah hilang tuh. Udah hilang. Nah, nggak apa-apa dah, masih nggak apa-apa ya, kata Imam Nawawi, Imam Haramain, Imam Ghazali menentukan bahwa nggak apa-apa dah muqaranahnya pakai muqaranah urfi. Ini yang kita pakai. Kita berarti memakainya muqaranah apa? Urfi. Apa itu muqaranah urfi? Niat di antara Allahu Akbar. Entah itu di awal, di tengah atau di akhir. Gitu. Atau gimana kalau masih susah juga? Ternyata di tengah juga susah husu. Gimana? Ada pendapat salah satunya yang menyimpulkan bahwa nggak apa-apa niat sebelum sholat. Nggak apa-apa. Sebelum takbir. Boleh. Nah, tapi ini pakai madhab di luar Syafi'i. Tapi boleh menurut madhab yang 3. Hanafi, Hambali, sama Ahmad. Ya. Itu boleh. Maliki. Boleh. Maliki, Hambali. Itu boleh. Ya, boleh. Tapi bukan madhab Syafi'i. Tapi kalau mau ikut itu misalkan kita susah banget. Mau adain aku niat sholat fardu maghrib. Mau adain itu susah banget.
di takbir nggak apa-apa dah. Kalau emang sulit banget nggak apa-apa. Sebelum takbir nggak apa-apa. Misalkan berarti gini, dalam hati aku niat sholat fardu maghrib, Allahu Akbar, udah. Di Allahu Akbar yang nggak ada niat kosong nggak apa-apa. Sah kalau menurut mazhab lain, menurut Imam Syafi'i. Tapi mau diambil mau pakai itu nggak apa-apa, boleh. Kalau bener susah banget ya nggak apa-apa, boleh. Gampang ya, gampang ternyata. Berarti harus taklid. Awas, harus ada metodenya, harus taklid. Oh, gue ikut ke sini dah. Nah ini gitu, niatin. Oh, mau ikut yang ini aja, kayak gitu. Taklid, gitu. Berarti boleh. Tapi kalau yang belum tahu ilmunya, datang niatnya sebelum takbir nggak boleh. Niat itu ada di takbir. Nah makanya kan kenikmatan ngaji gitu bener, mendapat kemudahan kan gitu. Kita mengikuti kaul pendapat ulama yang aneh, ya ini kan aneh. Niat sebelum takbir aneh nggak sih? Aneh. Nggak boleh nggak? Kalau sekarang misalkan bikin status niat itu nggak apa-apa kok sebelum sholat. Sesat nggak kata kita sekarang? Sesat. Wah di band sesat. Tapi kalau karena kita udah ngaji itu keunggulan yang ngaji itu gitu boleh. Kalau udah tahu boleh. Tapi kalau belum tahu belum bisa diamalin. Nggak tahu. Tapi gimana kalau diamalin? Ayo gimana, boleh gak? Orang belum tahu nih, belum ngaji, belum tahu tentang statement ini bahwa ternyata ada yang ngebolehin niat sebelum sholat karena susah. Tadi udah disampaikan. Boleh, berarti kalian udah tahu, udah ada ilmunya. Taklid ke imam selain Imam Syafi'i udah tahu, itu namanya udah tahu. Suatu saat Anda susah niatnya, terus mau mengamalkan yang sekarang udah diketahui, boleh karena udah ada ilmunya. Nah itu keunggulan kita ngaji. Alhamdulillah, kenikmatan ngaji gitu boleh, sah. Tapi coba ada orang, ya kan, nggak ngaji, belum tahu ilmunya. Nah datang, udah dah susah-susah gini mah, niat sebelum sholat aja dah. Iya. Tapi itu sah gak? Boleh gak? Tapi sebenarnya bisa. Tapi karena nggak ngapa? Nah nggak ngaji, nggak tahu. Jadi nggak bisa ada, kita nggak bisa nyantel gitu, nggak bersanad gitu kita. Lu dari mana ngambil pendapat kayak gitu? Kalau kita kan benar bersanad, ada tahu, oh ini yang ngaji di kitab ini. Nah, ini gunanya ya kan, gunanya ngaji gitu. Makanya ngaji itu ada kemudahan. Buktinya apa? Oh banyak. Mau apa nih? Nggak bisa ini, boleh ini. Nggak bisa ini, boleh ini, boleh. Ya boleh, enak gitu. Niat susah banget sebelumnya. Wudu pernah? Tubas pernah dulu nih ngamalin ini. Pernah dulu saking sulit. Ya udah taklid aja. Taklid itu bersandar, mengikut ke kaul yang lain. Gitu. Pernah susah banget sebelumnya aja udah mati akunya sama Allah. Pas Allah Akbar nggak ada apa-apaan. Udah sah. Itu enaknya udah ngaji kan enak gitu, udah tahu. Jadi bukan nyusahin, ngaji itu enak. Banyak pendapat yang ngeringanin. Ngenakin. Asikin aja. Enakin. Nah, enak ya bener. Jadi kalau susah, niat susah banget, nggak apa-apa. Ngikut ke imam yang lain nggak apa-apa. Niat sebelum takbir boleh. Bener, boleh ya. Tapi kalau orang yang belum tahu tapi ngamalin itu boleh gak? Nggak boleh dan gak sah. Walaupun bener ada keterangannya, tapi karena belum tahu. Dari mana? Ayo dari mana? Tuh sanadnya nggak bersanad, nggak berkesinambung. Dari mana gitu? Nah itu pentingnya itu ilmu ini ngaji gitu dah. Ngaji boleh. Kalau niat susah banget sebelumnya boleh. Tubas pernah wudu juga wudu. Sulit. Akhirnya sebelumnya aja gitu. Tapi diusahain tetap sama pendapat mazhab kita Syafi'i, yaitu di takbir gitu, di tengah-tengah nggak apa-apa gitu, boleh tuh. Alhamdulillah ya, perbedaan itu rahmat, bener gak? Rahmat, sayang Allah. Oh susah ya, udah ini aja dah tuh, rahmat, sayang ya kan. Kalau sekarang perbedaan sekarang kan menimbulkan perpecahan ya, ini boleh ini enggak, wah bukan. Si rahmatnya pun malah ikut-ikutan bermasalah juga. Nah itu ya. Jadi mukorona, apa itu niat? Qasdu syai'i muktaronam bi fi'lihi. Bermaksud, bertujuan sesuatu, berarti sholat. Bertujuan sholat, niatnya dibarengi dengan takbir. Niat itu pas takbir. Ngucap aku niat sholat fardu maghrib ketika takbir. Harus bareng. Cuman bareng tuh barengnya gimana? Ada yang disebut bareng hakiki, secara hakiki, bareng yang sesungguhnya.
Ini yang menurut pendapat ulama-ulama pendahulu. Berarti ulama pendahulu imannya kenceng ya. Berarti kuat mereka ulama pendahulu wali. Jadi bareng pas ngucap apa? Allah, pas dari A sampai Ro ada niat. Tapi kalau kita susah. Nah, kata imam siapa tadi? Nawawi, Imam Haromain, Imam Ghazali. Nah, katanya kalau niat itu cukup mukorona urfi. Bareng urfi itu mukorona secara umum. Mukorona urfi itu bareng secara umum. Kayak gini, lihat. Gini. Misalkan misalkan tadi Rasi kesini tadi sama siapa? Sama Tubas. Oh, bareng sama siapa? Sama Tubas bareng. Lihat, kalau bareng harus begini. Ini baru bareng. Samping. Yang dikatakan bareng hakiki bener begini gak? Setuju? Sepakat? Kalau bareng hakiki, bareng yang sesungguhnya harus dempet. Sedangkan ada gang kecil, otomatis salah satu harus mundur. Harus satu-satu jalannya. Ini disebut bareng gak? Ini disebut bareng hakiki gak? Enggak. Tapi kalau secara umum bareng-bareng juga gak? Makanya pasti tanya Rasi, bareng gak tadi datangnya? Bareng gak? Harus ngejelasin gak? Tadi gak bareng situ, gang kecil ada situ. Enggak usah. Secara uruf itu secara umum. Secara umum Tubas sama Rasi bareng. Tapi kalau secara hakiki ya kagak, bener? Paham sekarang? Kalau secara hakiki gini, Rasi dulu, baru siapa? Baru Tubas. Kalau secara hakiki ini nggak bareng. Kalau bareng benar-benar harus gini, gitu. Kita masukin ke niat ya. Allah bareng. Ngucap Allahu Akbar sama akunnya sholat maghrib. Allah bareng dalam hati. Ngucap Allahu Akbar sama dalam hati harus bareng. Susah. Tapi kita makainya mukorona urfi. Ayolah kata orang bareng mah udah bareng. Ini Allahu Akbar, ini dalam hati. Allah nyusul. Aku niat. Kita gitu gak? Tapi di kata bareng juga bareng. Bareng secara umum, bener? Iya disebut bareng juga. Rasi bareng gak? Rasi kesini bareng siapa? Bareng Tubas. Ya Tubasnya mana? Tuh ntar juga kesini. Loh tadi katanya bareng. Tapi kok nggak ada? Nah itulah disebut barengnya bareng uruf. Bareng secara umum. Ya bareng, cuman dia lagi di situ aja tuh. Tuh benar paham sekarang? Berarti niat mukorona urfi kayak gini. Allah, belum ada niat dalam hati, baru nyusul. Aku niat, benar. Kita begitu, benar? Kita begitu. Disebut bareng? Masih disebut bareng? Masih. Barengnya bareng secara urfi, secara umum mah tetap bareng. Gitu. Tapi kalau secara hakiki enggak. Secara hakiki benar-benar harus dempet. Allah. Dari kalimat A harus udah ada aku niat. Sulit ya? Sulit. Ya udah kita pakai bareng niatnya itu mukoronanya itu mukorona urfi. Yang penting niat ada di sela-sela takbir. Di tengah boleh. Itu ya. Itu. Jadi rukun sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Itu kalimatnya apa? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir yang bisa mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal. Kenapa takbiratul ihram ada di awal? Supaya ngape? Efeknya supaya apa? Iya, biar terpancar makna Allahu Akbar di dalam hati. Makna apa? Makna mengagungkan Allah. Dan diulangi dengan takbir intikal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu supaya up lagi kehusyuannya, supaya diselip-selip antara sholat gitu. Itu Allahu Akbar. Nah, niat harus dibarengi ketika takbir. Berarti kesimpulannya ketika kita ngucap Allahu Akbar, di situ niat harus ada. Karena niat harus bareng sama takbir. Bareng disebut mukorona. Mukorona ada dua, ada hakiki, ada urfi. Kalau niatnya mukorona hakiki, harus niatnya harus ada dari awal huruf A sampai huruf Ro. Jangan hilang lepan, jangan. Itu mukorona hakiki, bener-bener bareng. Sulit, hampir nggak terjadi, susah. Kalau bisa juga itu pangkat wali, ya, pangkat arif billah itu. Nah, tapi kalau dikasih nih, alhamdulillah ya Allah, bener gak? Coba nggak ada ulama yang misalkan nge-repost gitu ya.
Coba ini kan kayak nulis status. Madzhab Syafi'i yang pendahulu ibadah senior. Ashab, kalau ente ngedenger ashab Syafi'i itu namanya senior Syafi'i, senior santri Syafi'i tapi udah senior, ulama lah gitu ya, tapi udah pendahulu. Bikin status misalkan ya di Instagram, niat itu wajib muqaronah hakiki. Selain muqaronah hakiki, kalau nggak bareng dari A sampai Ro nggak jadi. Insya Allah kalau nggak di repost nih sama Imam siapa tadi? Imam Nawawi, Imam Haromain, Imam Ghazali, misalkan di repost tuh, tapi ditulis lagi, kan biasa bisa lagi kan, habis di repost, tapi bisa juga sih sah juga, misalkan di repost tapi dikasih caption juga gitu, di repost tapi di ini juga ada, tapi boleh juga sah juga niat. Kalau niatnya, walaupun niatnya muqaronah urfi, yang penting ada niat di sela-sela takbir, di repost lagi semuanya. Oh ternyata banyak yang setuju, oh banyak yang repost lagi, wah, alhamdulillah kepake, bahkan bukan kepake lagi, bahkan memang menjadi sandaran kita, bener. Coba malah kata Imam Subki, Masya Allah, banyak. Banyak. Nah, kalau Imam Subki mah followernya nih, Imam Ibnu Rifat katanya gini, karena udah beredar status yang tadi tuh, kata Imam Ibnu Rifat ada kaulnya di sini, al haqqu allazi la yajuzu siwahu, katanya yang bener mah emang ini, katanya emang muqaronah urfi, la yajuzu siwah, jangan yang lain, katanya gitu. Wah, nulis status lagi tuh Imam Ibnu Rifat, al haqqul ladzi la yajuzu siwahu itu selain. Kata Imam Ibnu Rifat, emang yang benar yang ini kok, udah jangan yang lain, kata gitu, emang yang ini gitu. Terus di repost Imam Subki, pas lagi ke beranda Imam Subki ngeliat postingan Imam Ibnu Rifat, dilihat, oh al haqqul ladzi la yajuzu siwahu, nggak boleh, malah yang benar emang yang ini, kata gitu. Terus di repost sama Imam Subki, ditulis lagi captionnya, kata Imam Subki gini, kata Imam Subki, malam yakul bihi waqa'a fil waswas, tuh kata Imam Subki nge-repost Imam Ibnu Rifat tapi bikin caption lagi gini, malam yakul bihi waqa'a fil waswas al mazmum, barang siapa yang tidak setuju dengan perkataan Imam Ibnu Rifat tadi, kata Imam Ibnu Rifat apa statusnya, yang benar adalah emang harus muqaronah urfi yang begini, jangan yang lain tuh. Terus di repost lagi sama Imam Subki, kata Imam Ibnu Subki, malam yakul, katanya malam yakul bihi, barang siapa yang enggak setuju ucapan ini, waqa'a fil waswas, pasti orang itu pas lagi sholatnya pasti waswas, pasti bener gak? Kalau dia pakai muqaronah hakiki, Allahu Akbar, nah udah tahu ini, udah memprediksi, sampai Imam Subki bilang malam yakul bihi waqa'a, pasti terjadi waqa'a itu pakai fi'il madi, ya kan? Padahal kita belum ada, tapi kejadiannya pasti ada, makanya disebut fi'il madi, pakai fi'il madi karena pasti itu. Padahal belum ada kita ya, belum ada kejadian, tapi bener kejadian, bener sekarang bener. Mungkin kalau orang kita make muqaronah hakiki, wah bener gak? Set dah, kagak jadi sholat, bener, kelewat mulu. Apalagi ada kosor, pakai kosor jam, aku niat sholat fardu maghrib, kosor mal kosri, sholat asar, waduh ribet amat ya, bener ya, di jama ke asar di kosor 2 rakaat, aduh ribet amat ya. Harus ada tuh dari au sampai bar, itu jangan jangan kosong. Wah susah banget. Makanya kalau kata Imam Ibnu Rifat, ya emang bener, al haqqul ladzi la yajuzu siwah, yang bener emang ini kok, emang bener la yajuzu siwah, jangan yang lain. Langsung dilihat sama Imam Subki, kata Imam Subki, malam yakul bi waqa'a fil waswas, kalau orang nggak setuju sama perkataan Imam Ibnu Rifat, waqa'a fil waswas, pasti tuh orang waswas mulu pas sholat kayak gitu. Waqa'a itu terjadi, artinya pakai fi'il madi gitu, pakai fi'il madi lagi waqa'a, yang menunjukkan bahwa ya pasti was-was kalau lu make muqaronah hakiki kayak gitu. Wah rame ya
Bayangin kalau dulu udah ada sosmed, bener gak? Dulu bener, bener gak? Repost ini, bener gak sih? Wah nggak setuju ini, wah niat, iya niat boleh kok di sebelum takbir, terus harus hakiki, wah ini, wah bener rame gak? Rame banget. Tapi ulama dulu beda pendapatnya itu pakai ilham, pakai adab. Beda pendapat itu nggak nyingkirin orang, tapi hanya nggak setuju perkataannya. Ini kan nggak setuju sama perkataannya, ama nggak setuju sama orangnya, body shaming ke orangnya, menghina orangnya, keluarganya. Kalau ulama dulu mah ini emang nggak perkataannya doang, gitu. Ada pakai ilham gitu. Makanya timbulnya rahmat bukan perpecahan. Iya, antum kau sekarang aduh, mantep lah. Ini kalau tiba ngeluarin ini ya di status ya, niat itu sebelum takbir. Waduh, bener, udah beda dah, jangan disamain sama yang sekarang dulu sama sekarang. Bener gak? Ini kan ini mukorona hakiki, ini ulama pendahulu. Bayangin kalau ulama kita nggak berani speak up. Ini kan mukorona yang menyebutkan kalau niat itu nggak usah ini susah, pakai ini aja urfi. Itu kan pakai ijtihad, pakai apa? Pemikiran, musyawarah dulu, belajar dulu ulama-ulama. Nah, alhamdulillah nih imam siapa tadi? Imam Nawawi, Imam Haromain, Imam Ghazali berani speak up. Dan pasti dengan ilmu dulu di rumahnya, ijtihad, pakai ilmu ma'ani, ilmu bayan, nggak asal capruk aja, ada ilmunya. Gitu. Makanya timbullah nggak apa-apa mukoronanya mukorona urfi. Alhamdulillah. Padahal seniornya yang ngucap kayak gini loh, tapi kita nggak pakai ucapan dia. Madzhab Syafi'i penggegedennya. Ini yang menyebut mukorona hakiki gegedennya madzhab Syafi'i malah senior, kan pendahulu kayak pendiri Masjid Al Anwar nih udah nggak ada nih. Misalkan pendiri Masjid Al Anwar dulu mengeluarkan pendapat bahwa ini tuh nggak boleh ini. Tapi sama ulama ustaz sekarang ngucapin kayaknya terlalu rumit nih, mungkin zamannya beda. Makanya berani speak up nih ulama ustaz sekarang. Alhamdulillah bagus. Makanya sekarang kita jangan terlalu ini kalau ada ustaz sekarang yang begini padahal dulunya pendirinya nggak begini, jangan terlalu ini ya kan, perkembangan zaman. Nah ini juga karena orang-orang sekarang kagak orang-orang kayak dulu imannya kenceng bener, kuat. Sekarang kan makanya Imam Nawawi mungkin pakai mukorona hakiki juga, tapi kan nih buat kita ya Imam Nawawi, Imam Haromain, Imam siapa lagi, Imam Ghazali memberi pendapat bahwa ya udah asal ada aja dah niat pas takbir. Bukan berarti beliau nggak bisa. Awas. Bener? Awas. Mereka berpendapat ini buat ngegampangin kita. Bukan mereka, susah gue begini. Nggak gitu, mereka bisa. Arif billah mereka mah. Kayak gini. Madzhab Syafi'i pas wudu ngusap rambut kayak gimana? Madzhab Syafi'i lagi wudu ngusap rambut cukup apa? Begini sah? Jangan kayak ini. Udah satu helai setengahnya lagi. Itu udah sah. Nah, madzhab Syafi'i berpendapat gitu, apa Imam Syafi'i begitu wudunya? Enggak, buat ngegampangin kita. Biar enggak selalu basah dah, buset lagi di kantor harus semua gitu. Ribet, bener? Harus semua. Lagi peng-pengan, bener? Lagi sakit, kan lagi sakit harus wajib tetap sholat. Demam lagi panas-panasnya harus ke seluruh kepala. Nah, madzhab Syafi'i ijtihad Imam Syafi'i, ya udah dah, cukup dah gitu, sehelai setengahnya aja nggak apa-apa gini doang. Ya, jangan ke rambut, nggak rambut nih ini nggak kena rambut acan, boleh pakai gesbi, misalkan baru diwarna nggak apa-apa, nggak mau ngeganggu rambut nggak apa-apa. Tapi madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat cukup segini doang cukup. Tapi ayo perhatiin, Imam Syafi'i apakah begitu wudunya? Enggak. Imam Syafi'i sendiri pun pakai yang sempurna. Gimana sempurnanya? Seluruh kepala. Sama kayak gini. Awas jangan. Berpendapat begini berarti dia juga kagak bisa kali ya. Imam Nawawi. Wali. Imam Nawawi belasan kitab. Kita baca kitab aja susah. Wali. Imam Nawawi, Imam Haromain, Imam Ghazali apa? Ahli sufi. Mereka berpendapat itu ngelihat kita. Sayang ngelihat kita gitu. Alhamdulillah ya, emang udah ada ilham dari Allah, alhamdulillah. Coba nggak berani speak up atau nggak ini, Ustaz,
Saamat was-was waqa'a fil was-was, pasti was-was tuh kata Imam siapa tadi Subki juga, malam yakul bihi, kalau nggak setuju sama perkara ini was-was pasti dia gitu. Nah berarti awas gini ya, kita kalau melihat ada pendapat ulama yang kata kita kok begini ya gitu, itu tuh buat ngegampangin kita, bukan berarti ulama itu tuh begitu ya, paham sekarang gitu. Kayak misalkan kurban, ada ulama yang berpendapat bahwa kurban itu sah aja sama ayam, boleh jadi kurbannya, tapi apakah beliau kurbannya sama ayam? Enggak, beliau lebih melihat dari kalangan yang nggak mampu tapi ingin ada hasrat untuk berkurban. Tapi apa beliau ini? Enggak, kayak gitu. Sama kayak gini. Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Haramain berpendapat bahwa ya udah cukup dah mau corona urfi, bukan berarti dia ya susah juga ya gue juga, enggak gitu. Beliau bisa arif billah, beliau wali ya, kasaf gitu, nggak ada hijab hati beliau, mereka. Imam Ghazali itu enggak gitu. Ini buat kita ini mah ya ini inget nih, ntar buat kalau kalian nemuin pendapat ulama yang kata kita gimana gitu, itu tuh buat kita. Beliau nggak gitu memudahkan kayak gitu, paham? Nah ada nih sebenarnya syarat-syarat takbir, tapi nanti syarat sama kesunahan lanjut sama season selanjutnya akan menjelaskan tentang syarat takbirnya itu harus apa. Ada 16 ya, sama sunah takbir ntar ada ya, ntar besok ya. Maunya sekarang tadinya. Wallahu alam bis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya kan.